Siap. Latihan. Siap. Semuanya siap. Gerak. Ke depan gerak. Tegak gerak. Dan beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadir. Muhammad Ahna. Hadir. Muhammad Faikul. Hadir. Muhammad Hisam. Hadir. Afika. Hadir. Afia. Hadir. Alvira. Hadir. Azila. Hadir. Sakit ya. Ya. Ayu Lestari. Hadir. Naila. Hadir. Nurul Aziza. Hadir. Nur Widianti. Hadir. Siti Nur Aziza. Hadir. Saswani. Hadir. Jadi satu teman yang sakit ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Kita menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Anak-anakku semua, silakan berdiri. Anak-anakku semua, aku mau tanya, ada yang punya kebun di rumah? Ada. Ada hewan ternak? Ada. Nah, hewan ternaknya apa? Sapi. Oh, ada sapi. Apa lagi? Ayam. Ayam. Kambing. Kambing. Ayam. Ah. Binatang peliharaannya? Kucing. Oh, ada yang punya kucing. Iya. Kalau ayam itu termasuk binatang apa ya? Masih ingat? Masih. Geradi masuk dalam geradi bola ya? Geradi bola ya? Iya. Ya, anak-anak semua. Nah, ada yang masih ingat pelajaran yang lalu? Saya. Oke, coba pergi. Konsisten. Ekosistem. Ada yang bisa? Apa itu ekosistem? Ayam. Ya, coba materi. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, pintar sekali. Nah, ada lagi yang masih ingat? Saya. Ya, coba. Ekologi. Ya. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi atau lingkungan dan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Bagus. Ada lagi? Masih ingat pelajaran yang lalu? Abiotik. Ya. Abiotik. Iya, apa lagi? Ada. Biotik. Biotik. Ada yang bisa jelaskan apa itu biotik? Saya. Ya? Ada? Iya, oke. 3. Biotik adalah suatu Iya? benda mati atau yang tak bernyawa namun memiliki manfaat yang besar bagi makhluk hidup. Terbalik ya. Ada yang bisa memperbaiki biotik? Saya. Ah, coba. Lingkungan yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup. Bagus. Nah, kalau abiotik? Saya. Ya, coba. Al-Badri. Biotik adalah benda mati dan tak bernyawa namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Iya. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh lingkungan abiotik? Saya. Ya, coba Rizky. Air. Air. Iya, apa lagi?
adik-adik, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, dan biotik itu adalah lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhannya. Kemudian abiotik lingkungan benda mati atau tak bernyawa yang memiliki manfaat. Bagus, teman aku ada bagi tangan pintar-pintar semua. Nah, sekarang kalian perhatikan di layar ya. Jadi hari ini kita akan belajar tema 5 dan tema 5 ekosistem dan subtema 3 keseimbangan ekosistem. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mengamati gambar pada layar dan menyimak video tentang simbiosis, kalian mampu memahami dan menjelaskan hubungan antara makhluk hidup dan menjelaskan perbedaan antara simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Kemudian dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian mampu menemukan dan mencari arti dari kosakata baru. Kemudian menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan tersebut. Nah, itu yang akan kita pelajari sebentar. Kalian akan tahu tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anakku sekarang silakan melihat ke gambar. Silakan melihat di layar. Silakan diamati yang ibu tayangkan di layar. Perhatikan semua. Sudah? Sudah diamati? Ya. Nah, ibu sekarang membagi kelompok kalian. Jadi kelompok 1 ada Muhammad Faid Bakul, ada Ferdi Hisam, kemudian kelompok 2 ada Widianti, kemudian Naila Nuraziza, kemudian kelompok 3 ada Yunestari, Afika, Safwani. Ya. Nah, sekarang karena sudah diamati itu gambar, kira-kira ini tentang gambar apa ya? Simbiosis. Ada yang bisa menjelaskan apa itu simbiosis? Saya. Ada yang lain? Iya, coba. Iya, hubungan antara dua jenis makhluk hidup. Coba ada yang bisa ulang kembali? Ya, coba. Bagus. Nah, terus apa lagi ya? Apa lagi? Ya. Mutualisme. Bisa? Artinya apa itu? Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Bagus. Nah, ada lagi yang lain? Iya. Iya, coba. Bagus. Ada lagi? Iya, coba Rizky. Ya, apa tuh? Iya, bagus. Jadi simbiosis itu ada 3. Simbiosis mutualisme dan simbiosis parasitisme dan simbiosis komensalisme. Nah, perhatikan di atas anak-anak. Jadi pada gambar di atas yang gambar pertama itu masuk dalam simbiosis apa? Simbiosis mutualisme. Kenapa dikatakan simbiosis mutualisme? Ada yang bisa menjelaskan? Saling menguntungkan. Iya, saling menguntungkan antara kupu-kupu dan bunga. Ya, jadi kupu-kupu memperoleh nektar dari bunga, kemudian sebagai sumber makanannya, kemudian bunga mendapat penyerbukan dari kupu-kupu. Iya. Terus kedua, ada yang bisa? Nomor 2, kira-kira ini simbiosis apa? Iya, pintar. Simbiosis parasitisme. Ya, ini antara tali putri dan tali tarsial. Iya. Bagaimana dikatakan simbiosis parasitisme? Iya. Jadi tali
Jadi akhirnya nanti komunitas akan mati. Ya. Terus yang gambar ketiga. Burung jala dan rusa dan burung jala. Iya, burung jala dan rusa. Ada yang bisa jelaskan? Oh, masuk juga simbiosis mutualisme ya. Ada yang bisa jelaskan? Karena saling menguntungkan, sama seperti gambar yang pertama tadi ya. Kenapa dikatakan menguntungkan itu? Rusa dengan si burung jala? Ada yang bisa jelaskan? Karena Ya? burung jala yang mengambil kutu dari rusa. Iya, terus si rusanya bagaimana? Rusa ditahan ke katalan. Iya, betul. Jadi burung jala memakan kutu rusa sebagai sumber makanannya ya. Sedangkan rusa terhindar dari gatal karena kutu. Ya, terus yang di bawah. Gambar yang di bawah. Sama itu. Ada yang bisa jelaskan? Oke, Patri. Manusia bisa mendapatkan penyakit. Bagus, Patri. Ya. Jadi nyamuk menghisap darah manusia sebagai sumber makanannya lah ya. Sedangkan manusia akan mendapatkan penyakit. Jadi yang dihasilkan itu dihasilkan nyamuk. Penyakit apa saja yang dihasilkan nyamuk itu? Iya. Iya, kaki gajah juga. Demam berdarah, kaki gajah. Selanjutnya yang gambar keempat, coba. Ya, silakan. Yang gambar keempat. Iya, simbiosis. Bonalisme. Iya. Kenapa itu? Gambar itu dikatakan simbiosis. Iya, si anggrek menempel pada pohon mangga ya. Iya. Menumpang. Jadi anggrek mendapatkan menempel pada pohon mangga sebagai tempat hidup. Tempatnya hidup, kemudian yang beroleh air dan sinar matahari. Sedangkan pohon mangga itu tidak dapat. Iya, tidak dirugikan. Kemudian yang terakhir. Simbiosis apa kira-kira? Simbiosis komensalisme ya. Iya. Jadi ikan remora itu seperti ikan kecil. Nah, dia selalu mengikut sama ikan hiu karena dia akan memperoleh sisa makanan dari ikan hiu sebagai makanannya. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan. Sedangkan hiu tidak merasa. Iya, tidak merasa keberatan. Oke. Nah, anak-anakku semua, silakan kita akan menyimak video. Perhatikan baik-baik. Mari kita baca bacaan berikut ini. Ada bacaan yang berjudul rantai makanan dan jari-jari. Silakan disimak baik-baik. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem adik-adik. Tumbuhan itu mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau dari hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun itu mampu membuat makanannya sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis adik-adik. Nah, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri itu disebut dengan produsen. Ya, kalian ingat ada rantai makanan. Nah, banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri ya. Banyak sekali makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Mereka itu mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Nah, makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri itu disebut dengan konsumen ya. Nah, beberapa jenis konsumen itu memakan tumbuhan. Kalau memakan tumbuhan itu dinamakan herbivore, sedangkan konsumen yang memakan hewan lain sebagai sumber energinya disebut dengan hewan karnivor ya. Karnivora itu kan hewan pemakan daging atau hewan pemakan hewan lainnya. Nah, ada juga konsumen yang memakan
baik tumbuhan maupun hewan. Namanya adalah omnivore atau omnivora. Nah, Arcadia hebat, energi itu mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Jadi ada aliran energi di dalam rantai makanan ini. Nah, rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen akan memakan produsen, adik-adik. Produsen akan melepas energi kepada konsumen. Nah, konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang berburu untuk dimakan oleh hewan lain. Nah, dengan demikian mangsa akan melepas energinya kepada pemangsanya. Nah, pemangsa itu juga disebut dengan predator, adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi itu dialirkan dari produsen kepada konsumen melalui rantai. Iya. Anak-anakku semua sudah tadi menyimak video yang ada di atas? Nah, ibu tanya kembali. Apa yang kalian tahu tentang yang ada di dalam video tadi? Ada yang bisa menjelaskan apa saja yang ada dalam video tadi? Ya. Ada produsen. Ya. Iya. Ada bisa menjelaskan apa itu produsen? Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Iya, bagus. Terus ada lagi yang kalian simak dari video tadi? Konsumen. Ya, konsumen. Ada yang bisa menjelaskan? Saya. Ya, coba konsumen. Tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya, kurang kedengaran. Ada yang bisa lebih Saya. kedengaran? Ya, Reski coba. Konsumen adalah makhluk hidup yang makan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri. Iya, ada lagi? Selain dari produsen konsumen, apa lagi yang ada tadi dalam video? Herbivora. Iya. Iya, herbivora, omnivora, karnivora itu termasuk iya, rasus alkatri termasuk konsumennya. Iya, jadi herbivora itu apa? Hewan pemakan tumbuhannya. Iya, kalau karnivora makan daging. Nah, kalau contohnya herbivora? Sapi. Ya, sapi. Kambing, iya. Domba, iya, bagus. Kelinci, ya. Kalau karnivora? Nah, sekarang karnivora. Omnivora, ada yang bisa menjelaskan? Segalanya ya. Contohnya? Ya, kita semua ternyata menyimak video tadi. Ya, nah ibu sekarang akan membagikan LKPD. Bukan kerja kepada kalian, tapi kerja kelompok. Nah, sebagai kalian akan mencari di dalam kamus ini. Saya tanya dulu, kalau kosakata baru itu apa ya? Ya, apa itu kosakata baru? Iya, kan di dalam bacaan tadi terdapat banyak kosakata yang harus kalian ketahui. Jadi sekarang masing-masing kelompok perwakilan ambil ini, ambil kamus bahasa Indonesianya, cari di dalam kata-kata yang belum kalian ketahui artinya. Oke, silakan kerja berkelompok. Di dalam LKPD itu sudah ada langkah-langkah cara mengerjakannya. Kemudian jangan lupa tulis nama kelompok.
non fiksi, jaring-jaring lantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silakan dibuka juga bukunya. Nah, silakan dicari. Kemudian tentukan pokok pikiran ya. Setiap paragraf tentukan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Kata-kata yang dimengerti, bukan di dalam ini satu di sini. Sudah? Ya, silakan. Berapa menit lagi ya? Sudah? Belum. Kata yang belum diketahui artinya silakan dicari dalam kamus. Kemudian baca baik-baik setiap paragraf yang mana kalimat utamanya. Perhatikan baik-baik setiap paragraf. Tentukan kalimat utamanya.
silakan. Kami kelompok 1 yang bermenggunakan 1 Muhammad Haiful Khalid 2 Urdiansyah 3 Bulan Al-Qadri 4 Muhammad Hisham 5 Muhammad Rizki Pratama. Kalimat utama pada paragraf 1. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Kalimat utama pada paragraf 2. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Kalimat paragraf 3. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Ya, tunggu. Nah, sebelum kita melangkah ke soal yang nomor 2, mungkin ada dari setiap kelompok yang bisa menanggapi atau masukan di kelompok ya. Kenapa kelompok 2? Di paragraf 3. Kenapa di paragraf 3? Terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Oh iya ya, jadi dia menulis yang di depannya, yaitu kalimat penjelasnya yang di depannya. Oh iya, kelompok 1 tolong ditulis itu anunya, masukan dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 3? Oh, sependapat ya, dilanjut. Kosakata baru paragraf 1. Energi artinya daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Kosakata baru paragraf 2. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Kosakata baru paragraf 3. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri. Informasi penting paragraf 1. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Informasi penting paragraf 2. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Paragraf 3. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Nah, bagaimana setiap kelompok? Bagaimana dengan kelompok pendapatnya kelompok 1 sudah sependapat atau bagaimana? Pendapat. Silakan dulu. Kasih tepuk tangan kelompok 1. Nah, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Suaranya tahu kasih keras biar dengar semua kelompok. Aila Sakia, Dia Saliha, Nurul Aziz, Muhammad Ahmad Muhyiddin. Kalimat utama paragraf 1. Keberuntungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Kalimat paragraf 2. Energi mengalir dari satu makhluk ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Kalimat paragraf 3. Terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Sependapat dengan kelompok 2? Ada? Sependapat. Oke, dilanjut. Kosakata baru paragraf 1. Energi artinya daya kekuatan yang dapat digunakan melakukan berbagai proses kegiatan. Paragraf 3. Kedua, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Paragraf 3. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada tambahan atau tambahan? Ada. Ada kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Kurang 1. Komponen adalah bagian dari keseluruhan. Oh, ada yang tidak ditulis ya kelompok 2. Nah, kelompok 2 ada masukan dari kelompok 1, silakan ditulis. Oke, dilanjut. Informasi penting paragraf 1. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Paragraf 2. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen atau konsumen. Paragraf 3. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Bagaimana dari setiap kelompok? Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Sependapat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3. Ya, silakan.
membuat makanan sendiri. Informasi penting, paragraf 1. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan disebut produsen. Makhluk hidup yang memakan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Dengarkan baik-baik sebagai kelompok. Paragraf 2. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antar sekelompok dalam konsumen. Konsumen memakan produsen. Paragraf 3. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup baik dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Oke. Nah, bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Ada tidak tanggapan? Iya. Yang mana? Konsumen yang memakan Tunggu dulu. Yang bagian mananya? informasi penting. Oh ya, informasi penting ya. Kenapa? Konsumen memakan hewan sebagai sumber energi yang dinamakan karnivora. Oh, dia tidak tulis karnivora ya. Ya, dengarkan kelompok 3. Silakan ditulis, masukkan dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 1? Pendapat. Ya, silakan dulu. Nah, terima kasih untuk semua. Kita lanjutkan kelompok. Oke, supaya kita tetap semangat, silakan berdiri dulu. Kita satu salam ya, biar tetap semangat. Oke, siap. Mulai. Inilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey! Oke, silakan kembali. Nah, anak-anak semua, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Ada yang masih ingat pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari tadi tentang bagaimana? Simbiosis. Iya, simbiosis. Simbiosis itu Hubungan antara makhluk hidup. simbiosis terbagi atas 3. Iya, yang Simbiosis mutualisme. Iya. Mutualisme. Ya, terus apa lagi yang tadi sudah kita pelajari? Ekosistem. Mengenai ekosistem, apa lagi ekosistem tadi? Ekosistem yaitu suatu sistem. Iya. Bisa bilang semua apa itu ekosistem tadi? Iya, bisa semua. Terus apa lagi ya tadi yang kita coba ingat-ingat kembali apa yang kita pelajari? Ekologi, apa itu ekologi? Coba bisa satu orang? Iya, apa itu Cabang ekologi? ilmu biologi yang mempelajari interaksi dan lingkungan sekitarnya. Ada bisa lagi? Saya. Iya, coba. Cabang ilmu biologi yang mempelajari antara makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, bagus. Apa lagi? Ada tadi lagi yang kita pelajari? Biotik. Oh, masih ingat? Iya, biotik. Abiotik, ya. Ada produsen, ada konsumen. Iya, masih ingat semua. Nah, anak-anakku semua, sekarang ibu mau bagikan evaluasi, soal evaluasi. Tapi ingat, soal evaluasi ini harus dikerja sendiri-sendiri, nah. Tidak berkelompok lagi. Nah, jangan lupa tulis namanya ya, baru dikerjakan. Ingat, tidak berkelompok lagi, silahkan dikerja sendiri-sendiri.
dibaca baik-baik soalnya, dipahami dan dijawab. Jangan diskusi, sekarang kerja sendiri-sendiri. Dibaca baik-baik soalnya, dipahami baru dijawab. Baca baik-baik soalnya. Sudah atau belum? Belum. Ya. Sedikit lagi. Kerja cepat. Baca baik-baik soalnya. Bagaimana? Sudah? Sudah. Oke, silakan kumpul. Kalau sudah silakan. Oke, anak-anak semua silakan duduk kembali. Nah, ibu mau tanya. Pelajaran kita yang tadi kita pelajari, yang mana yang paling kalian senangi di dalam? Apa? Menyimak Gambar terus mengamati gambar. Menyimak video. Melihat video ya. sifat hewan. Iya, tentang apa itu tadi? Yang paling kalian senang itu mengenai apa tadi? Iya, simbiosis apa lagi? Simbiosis sudah ya? Iya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Iya. Nah, anak-anakku semua, di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi, untuk tugas di rumah, kalian dengar ya, untuk tugas di rumah, kalian mencari ekosistem. Silakan
mencari ekosistem, kemudian cari hewan-hewan apa saja yang ada di dalam ekosistem tersebut. Cari melalui media cetak, melalui surat kabar atau majalah atau di internet. Nah, kemudian siapkan alat-alatnya seperti bawa gunting. Di pertemuan berikutnya, gunting, kertas karton, lem. Bagaimana anak-anak mengerti? Ya, bagus. Nah, anak-anak, dengarkan pesan ibu. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, kita harus selalu menjaga dan melindungi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kita harus selalu melestarikan lingkungan hidup. Nah, dengarkan anak-anakku, seperti di lingkungan sekolah kita, kalau misalkan ada sampah yang berserakan, dibuang di tempat yang sudah disediakan, ya, supaya kita terhindar dari segala macam penyakit. Ingat anak-anakku semua, kebersihan itu adalah bagian dari iman. Iya, jadi anak-anakku sudah tahu ya. Nah, sekarang anak-anakku semua, sebelum kita tutup pembelajaran kita mengamalkan dulu sunnah Rasul. Ya. Oke. Nah, perhatikan, kita akan berselawat dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita. Siap? Siap. Oke, mulai. Jiwa tenang ya. Ya, nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita membaca doa pulang ya. Silakan, siapa yang mau pimpin doa pulang? Nah, bisa, silakan. Nah, bukunya silakan dirapikan semua. Sudah siap membaca doa pulang? Nah, oke. Silakan Muhammad Hisam pimpin doa. Sebelum pulang, kita membaca doa. Doa dimulai.
kita pulang. Ayo kita. Assalamualaikum Kak.